basa-basi bahas sana bahas ini. Komunikasi orang tua sama anak. Masa iya sih ngomong sama anak aja kita mesti diajarin? Tapi ternyata harus diajarin loh. Ya. Karena kita berapa kali kalau ngomongin soal kasus anak sama orang tua, benang merahnya adalah kalau anaknya bermasalah, bahkan sampai gede ketika punya masalah, itu kalau ditelusurin itu karena komunikasi. Betul. Sebetulnya bukan diajarin, harus dibiasakan. Dibiasakan berkomunikasi dengan anak, mungkin gitu ya Bun ya. Gitu. Maksudnya jadi, dibiasakan tuh bukannya kita terbiasa kayak Wendy ngomong sama anaknya, kita ngomong sama. Tapi ngomong basa-basi doang, bukan acara ini basa-basi doang, formalitas dengan komunikasi dengan benar itu walaupun bisa gini, saya kan jarang sekali ketemu dengan anak-anak saya, tapi alhamdulillah so far menurut saya dan istri komunikasinya cukup baik. Bisa menggunakan teknologi salah satunya. Tapi yang kedua ketika bertemu, gue selalu berusaha menatap mata dengan mata, gue peluk, gue bisikin ayah bangga sama kamu, ayah kangen gitu. Dan dia ngerasa oh iya kehadiran ayah ada di hati dia, di hidup dia, seperti itu misal. Hal-hal sepele tapi berfungsi sangat banyak sekali. Dan anak saya 4. Saya menggunakan beberapa waktu untuk melakukan kencan-kencan dengan anak-anak. Jadi satu hari pernah saya bawa Raina yang si kembar yang paling kecilnya. Jadi giliran bawa dia yoga bersama. Terus bawa Aisyah kita janjian di mall berduaan ngobrol kayak gitu. Mereka menjadi spesial. Jadi walaupun mereka apalagi yang kembar, bukan berarti kembar harus bawa dua-duanya terus. Satu lagi diajak makan, walaupun makan di pinggir jalan pecel lele berduaan ngobrol dan dia cerita. Dan itu ketika anak cerita ya kita orang tua dengarkan. Walaupun ada beberapa yang mengejutkan, misal ayah tadi di sekolah aku ada itu loh, ada yang pacaran loh. Kan kadang-kadang kalau kita itu pacaran jangan dong gitu. Terus ditanya dulu, emang pacaran menurut kamu kayak gimana? Iya, ngobrol gitu berduaan gitu-gitu. Oh, ngobrol berduaan dijelasin. Jangan apa-apa ketika anak mau bicara di-cut, akhirnya mereka nggak mau lagi, nggak asik orang tua gue gitu takutnya. Hal-hal kecil seperti itu. Iya, benar-benar. Kadang-kadang ini seru nih. Kalau sama Audi aja gitu kan. Dia ada momen ketika alhamdulillah sih so far masih agak ya seperti itulah. Kalau memang momen kita sangat kurang sama anak, saya menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk bisa ngobrol. Ya. Ada momen ketika anak mau cerita, tapi mungkin kalau saya kadang-kadang masih ketika dia ngeluarin begini langsung kita refleks, apalagi kalau yang dikeluarin itu katanya Wen. Apalagi misal gini, iya aku lihat pocong, jangan dong pocong. Sebenarnya emang pocong apaan? Itu ternyata kita jelasin nggak ada itu kayak gitu. Kalau apa-apa udah di cut akhirnya dia yang males cerita. Gitu. Belum apa-apa udah ditolak duluan. Tapi kan refleks sebagai orang tua misalnya kayak, mah, tadi aku lihat ada item-item di situ. Kamu nih jangan sembarangan ya kalau ngomong ya item-item apa, nggak ada hal-hal seperti itu. Refleks ya ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu refleksnya langsung seperti itu. Ya. Terus komunikasi sebetulnya kita jangan menganggap anak itu nggak mengerti, bayi itu nggak mengerti, mereka tuh kalau masih kayak umurnya Auki berapa? Auki 2 tahun. 2 tahun ngerti? Apalagi 2 tahun udah ngerti. Bayi aja tuh ngerti. Dari kandungan aja sudah dibiasakan berkomunikasi, dia kenal suara orang tuanya. Jadi halo apa kabar kayak gitu. Kamu gitu? Kalau itu pengalaman, ya kan? Anak pertama Audi dari awal-awal kehamilan ajak ngobrol karena exciting mungkin ya. Kakak sudah dibiasakan dari awal panggil kakak padahal belum lahir karena berharap akan muncul adiknya kan. Kakak normal selesai. Anak kedua tes mungkin karena nilai excitingnya nggak yang pertama nggak diajak ngobrol lah. Dan lu sibuk juga. Bulan keempat USG 4 dimensi tiba-tiba sungsang dan gue dimarahin sama dokter. Kamu nggak diajak ngobrol ya? Iya dok, ajak ngobrol. Setelah USG gue mulai ajak ngobrol. Dede, ayo dong dinormalin kondisinya sehat. Besok diajak ngobrol, besok bulan kelima periksa normal lagi. Itu jadi ternyata amazing, ngerti gitu di sini tuh. Iya. Ayo muter yuk, muter kanan. Dia ngerti. Jadi bisa dibilang komunikasi orang tua sama anak itu udah harus dimulai dari ketika masih di perut. Ketika masih bentuknya masih piik, masih janin. Menurut kami, iya. Dan itu kalian jalankan berdua. Iya. Jadi kamu kerjanya kalau misalkan Mbak Della hamil itu ngomong terus ke perutnya, bukan ngomong ke Mbak Della tapi ngomong ke perutnya terus. Kadang lewat telepon juga ibunya. Iya. Kalau aku nelfon diginiin.
Oh iya? Iya, pernah dulu yang Aisyah ya, sama excited banget yang anak pertama kan. Jadi kalau tiap nelfon kan pas anak pertama tuh di Bandung. Aku di Jakarta. Jadi balik Aku lagi ngebayangin soalnya. Jadi ibu-ibu kalau ngeliat ada ibu-ibu berjilbab terus nempelin handphonenya di perut, itu berarti istrinya Irfan Hakim ya. Ya gitu, jadi pas kalau nelfon, mana bun, mana terus diomongin. Pernah satu malam kita lupa ya, udah nelfon, dimatiin. Wah ini gerak-gerak kayak nagih mana ayahku kok nggak ngajak ngomong. Karena sudah terbiasa. Iya, ini itu baru dia tenang. Seperti itulah. Masa iya sih segitunya ya ternyata bonding orang tua sama anak ketika memang sudah dibiasain dari perut. Ya. Tapi percaya nggak percaya memang bonding itu pasti kerasa banget. Karena dua kelahiran anak gue ini sekedar cerita. Dua anak gue, dua-duanya pas mau melahirkan gue ngobrol sama mereka. Nah, Audi nih, nah ayah mau kerja jam 12 nanti. Dia itu pembukaan awal itu 4:30 pagi. Nah, dari awal gue ngajak ngobrol, nak. Ayah kerja jam 12. Kalau kamu mau lahir, kamu mau keluar, pilihannya dua, nak. Kamu sebelum ayah kerja atau sesudah ayah pulang kerja. Bapak ini bapak ngarang-ngarang atau beneran? Dalam perut. Masih dalam perut. Demi Allah. Udah dikasih anaknya dikasih pilihan. Gua orangnya gitu, gue langsung. Maksudnya karena gue pengen gue hadir. Ya. Dan kejadian. Itu anak pertama. 12 gue kerja 9:45 lahir. Normal. Jadi gue bisa tetap ngeliat dia lahir dari awal sampai akhir, sampai ngajar dan segala macam. Gue tetap bisa kerja. Kalau yang pertama kedua juga sama. Yang kedua juga sama. Yang kedua juga sama. Oh. Ya kita juga gitu bener. Ini masa gini. Beneran juga. Yang pas lagi penuh, cuma 1 hari itu kita kosong terus ayo dong nak, besok ayah nggak bisa nungguin lahir. Sebentar, kebetulan jadwalnya lagi penuh, 1 hari itu doang kosong, jadi anak lu brojol harus sesuai dengan schedule kerjanya ya. Ya enggak juga kan, sih, ternyata alhamdulillah ya memang karena ngobrol terus nanti ya. Percaya nggak percaya? Ya, intisarinya adalah ketika memang komunikasi itu benar-benar dibangun, si anak pun entah kenapa akan mengerti dan merespon bahkan dari dalam kandungan. Tapi denger-denger nih Wen, gue pengen tanya, lu melakukan ini nggak? Ternyata Irfan Hakim itu selalu bercerita dan storytelling sama anaknya. Dan ibu-ibu ceritanya bukan cerita si kancil, bukan cerita yang cerita rakyat, ceritanya ngarang bebas. Iya. Sebebas itu. Itu biasa. Contoh. Misalkan lu ceritain apa yang bebas? Jadi Ini anaknya anak. Enggak anaknya nggak gitu, anaknya nggak gitu. Gitu deh kayaknya. Papa, aku mau bobo. Oh boleh. Mau diceritain apa nak Wendy? Ceritain apa bebas deh. Tentang cicak aja ya. Boleh. Cicak ya. Nih, itu ada cicak tuh. Satu hari cicak lagi merayap-rayap di dinding. 1, 2, dia bingung. Ngapain aku di sini ya? Udah lihat kiri nggak ada temen, kanan temen. Terus udah lihat bawah, ada kita dadain. Hai. Halo. Kemudian cicaknya pun melihat, terus dia seneng. Dia seneng ngelihat ada yang dada-dada. Karena seneng dia kemudian tepuk tangan. Hore! Jatuh deh. Cicaknya jatuh. Iya. Nah, ketika jatuh menyentuh tanah, cicaknya berubah jadi buaya. Bobo ya. Tante. Kamu anak gue. Sebatas cerita aja. Nggak usah pakai nyipel. Lu udah terlalu. Iya, tapi gue juga mau ngasih tahu, gue terlelap bukan karena cerita lu. Bau mulut lu. Ada amonia. Tapi Keren, atraktif. Iya. Dan bukan gue sekarang udah sampai satu level, bukan gue yang cerita, anak gue yang cerita. Jadi, ayo siapa yang mau cerita? Ini mereka giliran dan mereka mengarang bebas. Tapi tetap ada nilai yang disampaikan itu. Apa tadi cicak tepuk tangan berubah jadi buaya, nilainya apa ya Pak? Makanya gue tanya. Kan ini mungkin dia lagi gimekan, tapi kalau di rumah kan mungkin memang ada tetap nilai-nilai. Misalnya gini, anak gue lagi nggak mau mandi, jarang lagi malas mandi. Di dalam bentuk cerita betapa ada satu anak susah mencari air di suatu daerah kekeringan itu. Apakah betul dengan cara kita bercerita ngarang bebas seperti yang dilakukan oleh Irfan Hakim dan juga istrinya, kamu juga suka ngarang bebas juga? Iya. Apakah itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang efektif sama anak atau bukan? Kita akan langsung mengundang, ini beliau adalah pakarnya, pakar parenting. Nah, pakarnya pakar parenting. Kebayangkan jagonya seperti apa? Langsung saja kita panggilkan Ibu Eli Risma. Selamat datang.
Aduh, akhirnya aku ketemu juga nenek ya, benar. Ini luar biasa sekali. Aku selama ini ikutin tweetnya, ngeliat beliau di YouTube, akhirnya kedatangan di sini juga. Sehat. Alhamdulillah. Ibu. Iya. Coba kita langsung nanya. Iya, langsung nanya. Ya enggak, soalnya kan tadi gini, ternyata ada cara yang unik yang dilakukan oleh kedua pasang suami istri ini. Mereka berkomunikasi sama anak, menceritakan sesuatu melalui cerita. Ceritanya ngarang bebas. Iya. Tapi intinya sebenarnya mereka menasehati anak mereka yang disuruh mandi, disuruh makan. Itu efektif ya sebenarnya. Luar biasa. Luar biasa efektif. Karena memang cara mendekati anak-anak ini dengan 3B. 3B. Apa itu? Beauty, behavior, Miss Universe kali ah. Apa aja tuh Bunda? Dengan bermain, bercerita, bernyanyi. Bermain. Itu dasarnya Froebel dulu waktu membentuk TK di Prancis. Dasarnya kalau kita mau ngomong sama anak-anak kita yang di bawah 7 tahun, pakai cara itu. 3B. Bermain, bercerita, bernyanyi. Oke. Jadi ya. Kita stop sampai situ dulu. Nanti bakal kita lanjutkan lagi pemirsa, tapi seperti biasa sebelum kita beriklan ini Wendy selalu punya sesuatu untuk pemirsa di rumah. Nah, dicamkan baik-baik. Hal terbaik yang dapat Anda berikan untuk anak-anak adalah waktu kalian untuk mereka. Apa sih? Tuh. Hal terbaik yang dapat Anda berikan untuk anak-anak adalah waktu. Betul. Bukan mainan, bukan apa-apa, waktu. Ngaca. Mewek. Lu juga. Udah jangan berantem. Kita akan balik lagi setelah satu ini tetap di bahasa ini.